Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik pemirsa, masih sama saya ya di acara FinTalk kali ini, Financial Talk edisi 12 Oktober 2020. Dan di segmen kedua kali ini saya membuka peluang, membuka kesempatan untuk pendengar setia Radio Guntur menyampaikan pendapat, aspirasi, atau pertanyaannya terkait topik kita kali ini, yakni mengelola uang saku anak secara cerdas agar anak melek literasi keuangan. Bisa langsung telepon di 23455. Ya, sepertinya belum ada telepon yang masuk dan kembali lagi gitu ya. Kita tanya-tanya. Oh, sudah ada telepon yang masuk? Iya. Halo, dengan siapa dan di mana? Iya, selamat pagi Gung De Neng Horarai. Iya, silakan Gung De. Iya, selamat pagi Bu. Iya, selamat Ini pagi. Gung De sekarang mau ya konversasi dengan Ibu. Kalau Gung De kan belum punya anak ya Bu ya. Oke, Pak. Ya sekarang Gung De memberi suatu input kepada Ibu. Waktu Gung De TK, memang semuanya Ibu yang ngurusin Gung De. Ini uang untuk ditabung itu harus kata Ibu. Ini untuk uang saku. Tapi jangan sampai habis uang saku. Nanti kalau sisa taruh celengan di rumah. Itu terus sampai SMA. Terus Gung De lakukan itu. Menurut Ibu bagaimana? Nantinya kalau Gung De punya anak sama dengan yang Ibu Gung De lakukan, menurut Ibu bagaimana? Dan kalau memang ada yang lebih terbaik, tolong Ibu memberi penjelasan Gung De. Nanti Gung De kalau sudah punya anak, apapun penjelasan dari Ibu, karena Ibu pakarnya, kami akan ikuti. Karena itu untuk kebaikan kita semua. Itu saja Bu dari Gung De. Terima kasih waktunya. Om santai, santai Om. Om santai. Baik, terima kasih kepada Pak Gung De. Dan kita masih membuka telepon di 23455 untuk pendengar setia Radio Guntur yang mau bertanya terkait topik kita kali ini, langsung saja. Dan ya, belum ada penelpon, bisa langsung ditanggapi Bu tentang pertanyaan Pak Gung De. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Gung De ya. Terima kasih sudah setiap hari mantengin FinTalk. Iya. Setiap Senin maksud saya mantengin FinTalk. Ya, bagaimana sebaiknya kita mengelola uang saku? Karena temanya memang uang saku dan kita akan breakdown dulu gimana prakteknya ya Ade ya, bagaimana prakteknya. Untuk berapa banyak dulu sekarang? Untuk berapa banyak kita harus memberikan uang saku ke anak? Nah, ini seperti yang saya bilang, ini nariknya itu bukan ke kebutuhan anak, tapi kita nariknya sebenarnya dari anggaran yang sudah kita alokasikan di awal. Nah, kalau di awal itu saya cek di awal itu untuk kebutuhan pokok, kan ya, kebutuhan pokok itu 60% dari penghasilan. Nah, kebutuhan pokok itu ada makan, ada transportasi, pulsa, listrik, air, telepon. Dan salah satunya adalah uang saku anak gitu. Dan apalagi kalau itu mungkin berlaku kalau anak itu lagi sekolah ya. Kalau sekarang kan full di rumah, saya terus terang full di rumah ini tidak terlalu mikirin uang saku karena semuanya udah kita yang handle. Tapi kalau di sekolah itu kan dia harus handle sendiri. Nah, itu dia. Jadi nariknya dari situ. Jadi berapa sih budget yang memang kita alokasikan untuk uang saku anak itu. Nah, budgetnya itu tentu saja akan menyesuaikan kondisi anak gitu kan ya, kondisi anak. Jadi contohnya Bu, saya mau makan nasi yang 10.000. Nah, kalau budget kita nggak segitu, nggak bisa juga, kita harus paksakan kan gitu maksud saya. Jadi nariknya dari kas besar. Jadi dari berapa kita mengalokasikan untuk uang saku anak itu. Nah, yang kedua, ya kita sesuaikan dengan pengeluaran anak. Pengeluaran anak biasanya satu seperti yang saya bilang tadi, untuk makan, kemudian untuk hiburan. Itu aja sih dulu. Sedangkan pulsa itu biasanya kita yang tanggung dulu ya. Tapi masing-masing punya kebijakan sendiri juga. Ada memang yang sudah orang tua melis semua kebutuhan anaknya. Dan ini untuk biasanya uang sakunya dikasih bulanan. Jadi uang makan sekian, uang transport sekian, uang pulsa sekian. Anak kan biasanya itu. Kemudian hiburan juga sudah masuk di situ, keluar angka sekian ratus ribu, jadi langsung dikasih, kan gitu ya. Nah, itu dia. Kalau saya pribadi, kalau diangkakan, nah itu seperti saya bilang, contoh kalau dulu anak saya full day itu kan dia makannya berarti makan pagi dan makan siang.
sekali makan di kantin itu misalkan 10.000 ya, ada ya, 10 termasuk minum lah ya. 10.000 berarti 2 kali makan itu kan 20.000. Transport misalkan 5.000 berarti kenanya 25.000. Nah, itu per hari. Kan begitu. Sedangkan dengan asumsi bahwa uang pulsa kita yang masih tanggung, kemudian kalau dia membeli buku-buku pelajaran juga masih kita yang tanggung. Nah, itu dia. Jadi kita akan memberikan uang saku sebesar berapa yang sudah kita budgetkan. Nah, pada saat kita memberi sebenarnya alangkah bagusnya karena kita mendidik ya, alangkah bagusnya saving itu adalah sesuatu yang dia upayakan. Bukan yang sudah kita alokasikan, beda kayak kita. Jadi kita itu oke, kita dapat duit 1 juta, nah 100.000 udah harus masuk saving. Tapi kalau anak itu kebutuhan pokok yang kita berikan, jadi kalau dia bisa menghandle itu dan bisa menghasilkan saving, itu yang lebih bagus gitu. Tapi nggak salah juga sih kalau orang tua sudah ini 10.000 untuk saving dulu gitu kan. Nanti kalau ada sisanya masukkan lagi ke saving. Nah, tapi itu filosofinya bisa-bisa aja sih ya, tapi lebih bagus kalau dia yang dengan sendirinya bisa menghasilkan saving itu gitu. Ya, mungkin seperti itu jawabannya Pak Gungde. Jadi dalam mendidik anak sih yang benar, yang paling benar itu nggak ada juga sih ya sebenarnya. Maksud saya kita hanya ingin memberikan pendidikan terbaik yang kita bisa, dan untuk uang ini sebaiknya memang komunikasi yang penting banget gitu, karena kita juga nggak pingin kita yang terlalu merepet banget, nanti anak-anak tiba-tiba di sekolah kelaparan gitu, misalkan aduh uang saya habis gitu misalkan ya. Nah, itu juga tidak kita inginkan gitu, karena kebutuhan pokok itu wajib dipenuhi. Jadi kalau kita yang terlalu merepet terus anak-anak yang kesulitan juga, nah kita perlu agak longgarkan gitu. Jadi ya memang mendidik anak itu lagi dilonggarkan, lagi diketatkan seperti itu. Jadi layangan gitu ya. Betul. Nah, dalam hal keuangan juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi gimana kita mengajarkan anak itu intinya bahwa tahu uang saku tuh harus dikelola gitu. Jadi dia tahu persis bahwa pengeluarannya dia itu untuk apa saja. Karena kalau dia sudah bisa memisahkan mana yang disebut dengan keinginan dan kebutuhan, itu awal banget. Ya, itu udah literasi keuangan yang bagus gitu. Jadi itu sudah salah satu dari komponen melek literasi keuangan. Iya. Ya. Jadi sudah dijawab dengan sangat-sangat jelas dan detail kepada Pak Gungde tentunya ya, tentang pertanyaannya Pak Gungde. Dan sekarang ada yang mau bertanya lagi nih Bu ya. Terkait memasak keuangan yang beberapa kali sempat kita sampaikan gitu ya. Ada beberapa poin dan ada beberapa komponen yang kalau keluarga memasak keuangan keluarga itu harus diperhatikan. Nah, apakah dalam mendidik anak itu juga ada komponen-komponen yang harus diperhatikan gitu Bu dalam mengelola keuangan mereka? Iya, pastinya ya, kalau di komponen mengelola keuangan versi memasak itu, satu, kita membuat alokasi, ya kan? Kita buat alokasinya itu, kemudian kita menabung atau berinvestasi. Yang ketiga manage hutang, yang keempat itu insurance gitu. Tapi intinya kalau di mengelola keuangan itu kan tentu saja skupnya agak lebih luas gitu ya. Tapi kalau uang saku anak-anak itu mengelola juga sih, tapi skupnya kan lebih kecil. Contoh kalau poin ketiga dan keempat pasti sudah nggak ada tuh di anak-anak gitu kan ya. Tapi poin pertama adalah pengalokasian, itu yang pasti gitu. Jadi kita sudah mengajarkan anak bahwa setelah uang sakunya diterima, ini dialokasikan kemana saja. Di situ perlu diskusi lagi gitu, dialokasikan kemana saja. Apakah untuk makanan seperti tadi, kemudian ada pengeluaran-pengeluaran lain juga. Nah, terus yang terpenting dari setelah kita mengalokasikan kan tentu saja mendisiplinkan diri ya. Ya itu sulit banget sih sebenarnya, termasuk saya sendiri sampai setua ini gitu kan ya. Jadi maksud saya kita alokasi udah ada, tapi kadang-kadang suka nggak disiplin juga gitu. Kadang-kadang uang yang sudah kita saving karena ngebet banget, udah dah kita bawa ke sini dulu gitu kan. Nah, anak-anak juga seharusnya begitu. Jadi dalam artian setelah dia mengalokasikan itu, maka dia harus bisa menepati alokasi dana itu gitu. Jadi sudah belajar di situ kalau
kalau dia tidak menepati itu ada sesuatu yang salah dalam pengeluaran keuangan saya gitu. Contoh yang tadi lah, yang celengan, kita punya celengan, kemudian kita belanja keinginan kita dengan celengan itu tadi gitu kan. Semakin banyak keinginan kita, maka celengannya akan semakin nyusut berkurang, tuh. ya. Jadi ada perasaan bahwa saya salah nih gitu. Jadi saya tidak mengikuti anggaran yang saya buat gitu. Jadi itu sih komponen kalau kita kaitkan dengan memasak. Untuk uang saku juga sebenarnya ada gitu. Hanya saja skupnya dia tuh lebih kecil. Tapi yang pasti satu adalah membuat alokasinya, dua adalah mendisiplinkan itu sendiri, dan yang ketiga adalah tentu saja saving. Gitu, saving. Jadi selalu ditekankan bahwa celengan kamu tambah gemuk nih, tambah bagus loh gitu kan. Sesuai dengan filosofi celengan gitu Iya, kan. makin gendut makin jadi bagus ya. mungkin kalau untuk anak-anak tuh celengan masih worth it lah gitu ya. Jadi setiap rumah tuh mungkin harus disiapkan memang celengan itu. Dan bentuk-bentuk celengan juga macam-macam sih sebenarnya. Lucu-lucu juga sekarang. Iya, banyak kalau model. saya prefer celengan yang bisa dibuka. Iya kan? Jadi kan celengan ada yang Jadi yang kalau zaman gembok, dulu ada yang- celengan ayam tuh kan yang diluntir. jadi pakai lidi gitu ya. Gitu kan. Kalau sekarang celengannya tuh Ada sudah yang lebih gembok modern, yang- jadi ya. dia bisa menggunakan gembok. Jadi kenapa dia bisa menghitung? Itu prinsipnya gitu. Karena dengan dia mudah dibuka, dia tahu persis bahwa ada pertumbuhan tabungan di celengannya itu. Oh, jadi ada juga tuh tipe orang yang nggak jangan yang gembok, nanti gatel tangannya katanya malah. Justru kalau kita malah mendidik keambil-ambil itu gitu. gitu. Jadi kita tahu persis bahwa uang itu memang kita gunakan dengan baik gitu. Karena kalau di celengan ayam itu kan nggak tahu persis berapa isinya kan, tiba-tiba aja udah banyak, atau ya kita nggak tahu persis gitu. Tapi kalau saya prefer sekarang itu memang lebih baik yang bisa dibuka. Jadi kalau dengan menghitung celengannya sendiri itu kan dia tahu uangnya bertumbuh atau tidak sebenarnya. Jadi kalau uangnya tidak, berarti dia lebih banyak belanja daripada mengisi celengan itu gitu. Iya. Tapi sebenarnya saya tidak mengajarkan anak untuk pelit juga ya, Adik. Karena orang bilang, oh ini nabung tuh pelit gitu kan. Ya enggak juga. Yang benar itu balance sebenarnya menurut saya. Balance-nya gimana? Belanja oke, nabung juga oke gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu mementingkan saving gitu. Tetapi hiburan kita menjadi berkurang gitu. Dan jangan juga kita hanya mementingkan hiburan, savingnya malah nggak ada gitu kan. Nah itu jadi balance itu lebih bagus lah ya. Ya. Seperti ada penelpon selanjutnya. Jadi kita langsung saja angkat. Iya, halo, dengan siapa dan di mana? Maaf deh, Gong De, boleh nanya lagi sedikit? Iya, silakan Pak Gungde. Ya begini ya Bu ya. Apa yang Ibu jelaskan itu memang kita sifatnya mendidik. Tapi kalau Gong De kan dari Bapak, dari kakek dan Gong De, nantinya kalau memang punya lebih lah kami, Pak. Memberikan lebih dari anak untuk nabung itu apa salah juga Bu? Itu tidak mendidik Bu. Dan kebutuhan kami memang sudah seperti kata Ibu itu benar. Jadi juga diberi cadangan devisa, diberi cadangan juga, kebutuhan habisnya sekian, ini untuk cadangan, nanti terjadi hal-hal yang sesuatu. Jadi itu saja Bu, terima kasih waktunya. Om, santai Om. Iya, terima kasih Pak Gungde, mungkin bisa langsung ditanggapi Bu. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Gungde, apakah kalau anak diberikan uang yang lebih untuk menabung itu salah? Tentu saja tidak, karena di financial planning saving is the best lah, gitu kan ya. Jadi dengan saving itu, dengan adanya tabungan itu kita bisa melakukan aktivitas keuangan dengan lebih sehat, gitu. Aktivitas keuangan dengan lebih sehat. Dengan saving kita memperoleh penghasilan lagi, bisa membantu sesama, gitu kan ya. Bisa digunakan untuk keperluan yang mendesak gitu kan. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi berapa banyak itu tentu saja disesuaikan dengan kemampuan keluarga itu sendiri gitu. Atau otoritas keluarga itu sendiri gitu. Tetapi kalau seperti yang saya bilang, karena kita adalah versinya mendidik, kita tidak ingin anak itu punya uang yang terlalu banyak. Tetapi memahami bagaimana uang itu bekerja sebenarnya gitu. Jadi memahami uang itu bekerja. Tetapi kalau nanti dia sudah beranjak remaja,
remaja gitu ya. Jadi remaja itu SMP, SMA itu boleh kita sudah kenalkan yang namanya investasi gitu. Jadi sudah masuk lagi nggak ke celengan ayam atau celengan gembok, Tapi celengan ya milenial. celengan yang milenial, dalam artian bahwa saving dan investasi itu bisa menjadi return atau bisa menjadi penghasilan, ya yang bisa menumbuhkan celengan itu sendiri kan begitu jadinya. Jadi mendidik untuk menabung itu sudah sangat prinsip gitu. Jadi itulah yang pertama kali harus ditekankan kepada anak, bagaimana anak itu bisa melakukan saving. Jadi kalau tadi pertanyaannya salah atau tidak, tentu saja tidak gitu. Tentu saja tidak salah. Bagus malah. Jadi anak udah diberikan kewajiban atau tanggung jawab untuk mengelola keuangan. Tapi mengelola tabungannya itu sendiri. Tapi kalau misalkan tidak, seperti saya bilang tadi, misalkan keuangan kita ngepres nih gitu kan, kita hanya cukup memberikan pemahaman bahwa dengan menyisahkan, misalkan tadi dapat uang makan itu misalkan 20.000 per hari kan ya. Nah, sekali-sekali aja coba. Jadi sekarang itu mungkin 20.000, nah besok misalkan kita turunkan 5.000 jadi 15.000. Berarti 2 hari sekali kita udah dapat bonus 5.000 kan. Nah, dalam sebulan itu mungkin dapatnya sekitar 20.000-an. Nah, kan lumayan gitu maksud saya. Jadi, ya mulai dari hal-hal kecil semacam itu gitu. Sebenarnya tujuannya ini kan untuk mendidik, tahu Ya, gitu. betul. Jadi kalau ada lebih-lebihnya tuh wow, bagus juga gitu Betul ya. sekali. Iya. Jadi sering kali gitu tanpa terasa biasa keluarga atau orang tua itu ngajarnya banyak untuk mendidiknya tuh ke arah nabung gitu. Pokoknya nabung tanpa memperhatikan gimana nih si anak mengelola keuangannya gitu. Iya, Jadi nabung oke, tapi kayak di sekolah kelaparan. Ya, jangan sampai seperti itu maksud Ya, ini saya. kan Jangan jadi, seperti itu. waduh, jadi bahaya juga Ya, gitu kan untuk betul, si anak betul. nantinya. Nah, ini jadi menarik nih Bu, kalau tadi kita sempat bahas tentang nurture dan nature gitu ya. Karena ini pengalaman pribadi jadi sharing kan. Iya, oke, silakan Jadi Adik. kayak Memang pengalaman pribadi itu emang paling enak untuk kita omongkan. Benar-benar jadi pengalaman pribadi gitu. Jadi ade dengan adik laki-laki ini beda setahun gitu ya Bu ya. Jadi kalau bekal tuh mirip-mirip tipis gitu. Betul, Mirip-mirip. pasti. Cuma bedanya ya 2000 kalau zaman itu ya. Jadi bedanya 2000 atau bedanya 3000, bedanya 5000 itu udah paling jauh gitu ya. Nah, tapi Bu dengan betul. jumlah uang yang dikasih dalam mingguan itu 25.000 untuk ade, 20.000 untuk adiknya ade nih. Habis 1 minggu ada yang kurang, adiknya ade masih utuh Bu gitu. ini yang salah gimana sih? Ya, betul. Itu yang disebut dengan nature, Iya. Ade. Nature ya. Jadi contohnya banyak kasus seperti Ade, banyak sekali. Jadi kita sebagai orang tua, saya terus terang contohnya Iya. saya ya gitu. Saya punya anak 2 itu tentu saja kita mendidik kan sama gitu. Jadi kita tidak membedakan antara si sulung dan si adik gitu. Jadi kita akan mendidik dia sama. Memberi uang saku juga sama, Iya. Ade. Sesuai dengan kapasitasnya dia. Jadi kalau SMA ya harus segini, kalau SD ya harus segini kan gitu. Jadi intinya orang tua memberikan uang saku kepada anak itu biasanya sama karena kasih sayang sama, perhatian juga sama. Tapi ujung-ujungnya kalau Ade bilang Ade lebih boros ya, kalau Ade Merasa lebih boros begitu ya. betul. Itu dilihat dari jumlah celengan. Kalau celengan Ade itu gemuk banget, celengan Ade uangnya mana gitu. Bener, Iya, bener. iya. Itu berarti saya bilang nature. Bawaan gitu karena setiap anak itu dengan karakteristik dan wataknya masing-masing gitu. Kalau di keuangan kita bilang pelit dan hemat gitu ya. Itu iya. Jadi pelit dan boros, pelit itu identik dengan hemat, boros itu lawannya gitu kan ya. Ya, oke. Jadi kalau nature itu juga sebenarnya seperti itu. Jadi bawaan anak itu memang dari dalamnya itu memang dia sudah memiliki jiwa berhemat yang tinggi gitu. Sedangkan yang lagi satu itu dari dalamnya memang memiliki sifat tidak hemat. Ngomong boros tuh kayak berat gitu ya. Berat gitu ya. Tapi sebenarnya karakteristiknya biasanya begini Adik. Kalau orang yang pergaulannya lebih banyak ya, jadi temannya lebih banyak itu dia pasti kesempatan untuk mengeluarkan uangnya itu pasti lebih Lebih banyak. banyak, iya. Lebih banyak nongki-nongki kalau dulu ya Ade ya. Betul. Jadi lebih banyak neraktir kadang. Lebih banyak kita membeli ini karena untuk aktivitas ini gitu. Ya nggak salah juga sebenarnya kan gitu.
Tapi yang saya bilang bahwa dalam membentuk karakter itu nggak cuman nature, nggak cuman gen, tapi dia juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Jadi sebenarnya dia bisa berubah gitu. Kalau dia mau berubah akibat adanya pendidikan atau pengetahuan di luar itu. Oke, kita bisa membaca dari mana? Dari sekolah kan, dari belajar kan. Nah, keuangan juga sama sebenarnya. Jadi kita bisa mengelola keuangan nggak cuma gen saja, tetapi itu juga ada ilmunya yang bisa kita pelajari gitu. Ya. Jadi ini kan sering jadi pembelaan gitu Bu ya. Kalau yang boros, emang dasarnya aja dari sana. Iya, betul. Waduh, iya ya gitu. Padahal terasa nggak ada apa-apa gitu di rumah. Iya, tapi itu yang kalau sudah sadar saja sudah bagus itu Ade. Jadi meskipun kita boros, tapi kita sadar akan boros. Dalam artian itu adalah sebuah tindakan yang tidak bagus untuk dipelihara. Itu udah bagus gitu. Jadi kita udah sampai kepada next levelnya gitu. Ya, tahapan. Tinggal sekarang bagaimana untuk menekan itu. Jadi yang bagus itu adalah nature yang dibalancekan dengan nurture. Gitu. Jadi bawaan itu dibalancekan dengan lingkungan di sekitarnya sehingga menghasilkan karakter yang baik. Gitu. Jadi untuk pengelolaan keuangan juga sama ya. Jadi meskipun bawaan kita seperti itu, tapi itu bisa berubah lewat pendidikan gitu. Kalau di sekolah kita nggak dapat, oke, dari pendidikan keluarga, dari orang tua, kemudian dari media-media yang lain juga seperti itu. Ya, dan ini benar-benar mempengaruhi juga gitu Bu ya. Ya dengan melihat perbedaan tadi gitu, adik dengan ade gitu ya. Adik dengan ade beda-beda tipis namanya. Dan sekarang ya karena balik lagi karena pengetahuan, terus banyak belajar juga, dididik juga dari orang tua ya bisa gitu kan mengelola keborosan. Berarti sekarang tabungannya dia udah mulai gemuk nih. Gemuk atau enggak? gitu ya. Atau tetap aja enggak? gemuk cuman gemuk ya. kan kayak sayang gitu diambil untuk sebuah gitu ya. Oke. hal yang tidak mendesakkan seperti itu. Iya betul. Pokoknya dalam hidup ini balance itu yang terpenting sebenarnya ya. Balance. Betul. Kalau di neraca juga kita mengenal balance ya. Kehidupan ini balance itu juga penting gitu. Benar, tapi nggak cuma lihat balance-nya aja, prosesnya juga dilihat kan Betul gitu Bu sekali, ya. pasti ya. Soalnya kalau di neraca balance tapi prosesnya salah ya tetap aja kan Iya salah sih, Bu ya. betul. Jadi kalau neraca yang balance itu belum tentu benar. Betul. Oh, salah ya? Enggak. Iya, jadi seru sekali pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada Bu Trisna yang sudah menyampaikan banyak hal tentang topik kita hari ini. Dan Bu Trisna disilakan untuk menyampaikan closing statement kepada pendengar setia Radio Guntur. Iya, baik Ade, nggak terasa udah 1 jam ya. Oke, yang pertama adalah tentang literasi keuangan. Literasi keuangan itu adalah sekali lagi pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola keuangan. Jadi cerdas atau melek keuangan itu disebut dengan literasi keuangan. Kenapa literasi keuangan itu penting untuk anak? Karena membentuk karakter itu nggak bisa saat gede gitu. Membentuk karakter itu emang udah dari anak-anak gitu. Jadi kalau kita ingin memberikan pendidikan keuangan yang baik, itu mulailah dari anak-anak. Caranya gimana? Nah, untuk praktek pertama itu adalah diambil dari uang saku tentu saja. Jadi bagaimana anak pertama kali mulai terlibat dengan keuangan adalah bagaimana dia mengelola uang saku. Nah, jadi kita sebagai orang tua perlu belajar terhadap itu. Jadi kita harus perlu belajar terhadap bagaimana kita mendidik anak melalui uang saku. Satu, tentu saja bahwa kita tidak bisa memberikan uang saku kepada anak itu tanpa perhitungan yang jelas. Itu dia, jadi tanpa perhitungan yang jelas. Jadi ya sudah, anak mau sekian, kita langsung kasih sekian, kan nggak bisa seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan seperti yang sudah kita bahas tadi terkait dengan pengelolaan uang saku anak. Oke, harapannya ke depan bahwa dengan literasi keuangan ini, anak mampu menjadi mandiri, paham akan keuangannya, sehingga nantinya dia bisa bertanggung jawab terhadap keuangannya sendiri. Oke, seperti itu Ade. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada Ibu yang sudah Sama-sama. menyampaikan banyak hal hari ini. Ada ilmu baru yang bisa kita terima bagaimana pentingnya mendidik anak terkait keuangan sejak dini. Jadi kepada pemirsa Radio Guntur yang tidak sempat mendengarkan Fintalk kali ini, bisa langsung saja kunjungi laman YouTube-nya Radio Guntur dan bisa menaruh komentar jika ada hal yang ingin ditanyakan di kolom komentar. Dan tanpa terasa sudah 1 jam di sini saya menemani. Sampai jumpa di Fintalk selanjutnya.